Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi. Masih seputar PSBB dan rem darurat. Kebijakan rem darurat yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan. Kita tidak akan membahas mengenai statement beliau soal tingkat kematian menurun, jumlah orang meninggal meningkat. Karena sampai saat ini kami juga masih bingung apa maksudnya. Tapi kita mau membahas tentang keterangan pers dari Menteri Kesehatan Terawan. Dr. Terawan mengatakan bahwa kapasitas rumah sakit di Jakarta masih sanggup menampung jumlah atau pasien COVID-19. Ini agak berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh Gubernur Anies sebagai alasan untuk menerapkan atau menarik rem darurat sehingga menerapkan PSBB kembali di Jakarta. Nah, bersama saya sudah ada Rudi Eskamri. Kita berbincang soal perbedaan pandangan atau hasil sidak dari Menkes ini, Mas Rudi. Katanya Anies punya alasan sudah nggak cukup rumah sakitnya sehingga dia menganggap sudah darurat situasinya. Padahal hasil sidak dari Dr. Terawan berbeda. Gimana ini? Silang sengkarut lagi. Oke, Mas Andre, ini sorry, pejabat satu ini memang gemar bikin gaduh gitu ya. Satu ini yang mana? Yang gubernur lah. Gubernur, ya. Bikin gaduh. Yang pertama yang PSBB total, rem darurat, ternyata tidak ada apa-apanya. Sudah terlanjur membuat kerusakan di mana-mana, rakyat panik, terjadi panic buying. Panic buying, ya. Kemudian para pengusaha sudah resah, ternyata tong kosong nyaring bunyinya. Ya, gitu. Jadi yang kedua masalah data gitu ya. Ini konsistensi orang ini memang harus dikritisi dengan keras gitu ya. Narasinya juga tidak konsisten, kematian meningkat, yang meninggal menurun, atau sebaliknya lah gitu. Jadi nggak ngerti, kita mencermati kalimatnya pun kita juga susah gitu ya. Apalagi tentang data. Sekarang data ini sudah dikonfirmasi oleh Kemenkes, oleh Menteri Kesehatan, memberikan keterangan pers bahwa rumah sakit masih sangat banyak gitu ya. Dan lagi tadi ada keterangan juga dari juru bicara Presiden bahwa Wisma Atlet pun juga masih kosong, yang satu masih disiapkan. Artinya begini, saya sih tidak mau bicara data ya. Ini pemimpin yang baik itu kan seharusnya dalam masa yang krisis, masa pandemi rakyatnya kebingungan, harusnya kan memberikan semacam ketenangan batin rakyatnya. Ini tidak. Ini membuat rakyat ketakutan ya. Dengan narasi-narasi, pernyataan-pernyataan yang sangat menakut-nakutin, bicara makam kita siapkan katanya. Tanggal 17 ini rumah sakit penuh dan sebagainya. Ternyata ini kan apa ya Mas ya? Kalau bahasa Inggrisnya itu gombale mukio gitu. Apa itu? Gombale mukio ya. Kalau orang Jawa begitu. Jadi sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh ya. Tapi konyol sekali ya. Konyol, dan itu pasar modal udah hancur, rusak. Ini seharusnya begini. Ini saya juga udahlah, kalau orang ini kan dari dulu, sejak dulu ya. Membuat narasi yang sangat membingungkan, narasi kontradiktif, seolah-olah menantang pemerintah pusat gitu ya. Nah, yang sekarang saya kritisi adalah sikap tegas pemerintah pusat. Bagaimana gitu loh. Ya, ini orang ini sudah terlanjur berkali-kali kan. Berkali-kali, Mas. Tapi kayak nggak ada tindakan. Saya dengar terakhir ada statement dari Pak JK mengatakan bahwa tindakan Pak Anies ini memang yang seharusnya diambil. Jadi kayaknya ada orang besar yang turun gunung. Saya juga berpikir begitu. Kenapa nih? Bahwa Anies ini tidak mungkin bicara tanpa backup gitu ya. Dan sudah menjadi rahasia umum kan bahwa beliau ini kan, Pak JK ini kan patron backup gitu ya dari seorang Anies Baswedan, sehingga apapun yang dilakukan Anies pasti benar. Jadi Pak JK seharusnya juga sebagai seorang negarawan, mantan wakil presiden, harusnya bijak gitu ya. Jangan menciptakan kegaduhan gitu ya. Pemerintah yang sah ini adalah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Bagi pejabat-pejabat yang tidak menjabat lagi, yang sudah pensiun, silahkan minggir gitu ya. Jangan menciptakan kegaduhan, akhirnya ditangkap oleh media, menjadi polemik gitu. Ya, betul. Ditambah lagi media kita kan begitu, Mas. Ya. Jadi the bad news is good news. Gitu kan. Jadi silang sengkarut ini sengaja terus diubal-ubal ke media sehingga rakyat jadi bingung juga gitu loh. Jadi, tapi yang penting satu hal, Mas Andri. Apa itu? Saya menyarankan dengan sangat kepada pemerintah pusat lewat Menko Perekonomian atau mungkin Menko
investasi dan kemaritiman Pak Luhut ya, untuk mengambil sikap tegas kepada gubernur atau kepala daerah yang balelo ya. Karena apa? Saya juga kehilangan Menteri Dalam Negeri gitu. Karena seharusnya kan Menteri Dalam Negeri nih. Kemana Pak Tito selama ini nggak kedengeran ya? Saya juga nggak ngerti nih kemana beliau ini kan. Orang menunggu Pak Tito, menunggu Anda tampil meluruskan yang bengkok-bengkok ini gitu loh. Dan ini salah satu tugas pembantu presiden. Jangan menteri malah menjadi beban presiden gitu loh. Ini kan kasihan, seolah-olah seorang gubernur ya itu diadu domba dengan presiden gitu ya. Ini kan tidak tepat gitu. Jauh tidak level gitu kan. Kalau kita dalam masa Covid ini memang mesti rajin cuci tangan. Tapi pembantu presiden terhadap masalah-masalah nggak boleh cuci tangan juga ya, harus. Nah, ini mungkin ya itu mereka juga agak menerapkan 3M, sering tutup mulut gitu ya, sering cuci tangan dan sering menjauh dari masalah physical distancing. Jadi bukan itu ya. Pada saat ada masalah seharusnya para menteri kan harus ambil alih sikap tegas dan kompak gitu. Betul. Nah, harus terorkestrasi dalam nada yang sama menjadi instruksi presiden, tegas gitu loh. Saya heran nih, apa perlu saya jadi menteri gitu supaya tegas gitu? Kalau kita lokalisir sedikit masalahnya ya, Pak Anies Baswedan ini kan sebagai gubernur mengambil kebijakan PSBB darurat ini, kan cukup besar dampaknya. Seyogianya sebagai gubernur yang berkantor di Jakarta, di ibu kota, di mana kementerian-kementerian juga berkantor di sekitarannya, ya berkoordinasi dulu dong. Kok baru sehari setelah diumumkan, tiba-tiba Pak Menkes mengeluarkan satu informasi yang berbeda, yang sangat signifikan terhadap dasar kebijakan dari gubernur. Sebetulnya pertama dari penarikan rem darurat, kemudian beberapa menteri-menteri melakukan protes dan akhirnya keputusan hari Minggu jam 1:30 kemarin ternyata kan berbeda jauh dengan kekhawatiran orang gitu. Ternyata kan cuma ya kayak tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jadi kita juga agak repot ya. Di sisi lain juga Menteri Kesehatan seharusnya sebelum pengumuman konferensi pers kemarin gitu, harusnya tampil lebih dulu, mengkoreksi dulu gitu loh. Jangan dibiarkan orang sudah terlanjur ketakutan bahwa rumah sakit penuh, udah makam juga penuh katanya, kemudian baru memberikan klarifikasi. Gubernur itu dalam koordinasi pemerintah pusat. Jadi bukan berdiri sendiri. Apalagi ini gubernur yang agak cukup sentral karena menjadi ibu kota negara. Harusnya para menteri tegas. Jujur Mas, saya prihatin. Beberapa orang juga memberikan masukan kepada saya. Seharusnya ini presiden yang bertindak. Kalau saya tidak begitu, presiden terlalu besar, terlalu tinggi untuk ngurusi omongan rombeng seorang gubernur begitu. Ya harusnya menteri-menterinya dong. Tapi mungkin gak ada nyali juga ya. Nah ini dia. Jadi saya juga tidak tahu ya, karena ini mungkin mereka melihat siapa di belakang Pak Anies, mungkin begitu ya. Iya, berarti nggak ada nyali dan tidak punya sikap kepemimpinan dan tidak berani ambil risiko. Nah, ini saya juga agak sedih Mas. Ini seorang gubernur seenak sendiri mau nakut-nakutin rakyat, memberikan data palsu ya. Ini kan itu bahaya sekali ya. Serius gitu ya. Sangat serius. Ini memprihatinkan sekali karena dampaknya udah kemana-mana. Kalau saya mendengarkan konferensi pers dari Menteri Kesehatan, bukan sekedar dia menyampaikan data-data, dia harusnya tegas mengkoreksi. Harus mengatakan yang salah-salah, yang benar-benar gitu loh. Jangan mengambang seolah-olah dibiarkan ini jalan sendiri, ini jalan sendiri. Rakyat bingung ya. Ini Mas Andri mohon maaf, ini saya juga agak bingung ya. Kalau masalah gubernur Jakarta yang seperti itu kita sudah maklum lah ya. Tapi menterinya seharusnya boleh bergerak cepat gitu ya. Berperan sesuai dengan tupoksinya gitu kan ya. Membantu presiden, meringankan presiden. Jangan menjadi beban presiden dan berlindung di balik ketiak presiden. Kasihan presiden kita. Iya, sahabat Indonesia. Itulah presiden punya kewajiban untuk memimpin menterinya, tetapi menteri-menteri ini kan dipilih dari orang-orang yang hebat-hebat juga. Diharapkan bisa menjadi pembantu presiden betul-betul, bukan menjadi petugas partai atau punya agenda-agenda tersendiri. Tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Dan apa yang sudah presiden gariskan itu dijalankan. Nah, ini sekarang menjadi rakyat menunggu ketegasan dari presiden kita bahwa tidak pernah ada
visi menteri, yang ada visi presiden. Nah, kalau begitu, kalau visi presiden sudah ditegakkan, kalau ada kepala daerah yang agak di bawah ini melanggar aturan seperti itu tidak sesuai dengan pemerintah pusat atau dengan instruksi presiden, harusnya menegur dong. Menegur dong. Gitu loh. Iya, memang begini masalahnya mungkin Mas Rudi. Di daerah-daerah itu mereka kepala daerah segala macam itu lebih berperan sebagai petugas partai ketimbang sebagai kepala daerah. Nah, ini sudah merusak sistem ketatanegaraan kita. Iya. Bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Dia harus membawahi semuanya yang sudah begitu terpilih, dia bukan lagi mewakili partai. Secara teori mungkin, Pak, tapi prakteknya susah. Makanya dari dulu mohon maaf Mas Andri, saya selalu mengusulkan, sorry ke depan ini dengan melihat manfaat dan mudaratnya, lebih baik pemilihan gubernur itu ditiadakan. Gubernur langsung dipilih presiden. Tunjuk aja ya. Dipilih presiden supaya apa? Taat satu komando dengan presiden. Jangan seperti sekarang ini. Kantor presiden sama kantor gubernur kan cuma terbatas dengan Monas gitu loh. Mana nggak mau koordinasi? Kenapa dibiarkan merajalela nggak karu-karuan ini? Kasus Formula E, ya, Monas diacak-acak. Padahal yang mempunyai kuasa Monas bukan gubernur. Itu adalah si Menteri Sekretaris Negara. Betul. Dibiarkan saja. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Jadi harusnya menurut saya ke depan ini harus ada semacam retrospeksi dari sistem ketatanegaraan kita supaya negara ini jadi baik, gitu ya. Jadi satu arah, satu komando, dan kita jadi nggak simpang siur. Masalahnya apa yang terjadi? Image negara ini di mata dunia jadi buruk. Iya, betul. Karena gini, silang sekarang seperti ini gitu loh. Masa nggak bisa diberesin ya? Sorry, maksud nggak bisa sih? Iya. Apa saya perlukan panggil Andre Vincent Benas gitu? Gitu. Pak Obama udah pensiun, itu bisa kita kontrak tuh. Nah, atau Pak Lee Kuan Yew udah. Ini tinggal sekarang kita berharap sekali lagi Mas, ini ketegasan sikap dari presiden maupun dari menteri-menterinya untuk berani mengkoreksi ya, dan meluruskan kepala daerah siapapun, bukan hanya Pak Anies, yang tidak taat komando dan membuat narasi-narasi yang menyesatkan dan meresahkan rakyat. Ini yang penting. Iya, sahabat Indonesia, di dalam situasi darurat, situasi krisis, memang ketegasan dari seorang pemimpin itu sangat diperlukan karena perlu pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Jangan sampai membuat tambah kisruh suasana dan ada orang yang mengayal di air keruh. Demikian Hot News kali ini, kita jumpa lagi di session berikutnya. Indonesia Maju.